Prodi S1 Geofisika Mitra Keluarga. Saya di sini akan melakukan praktikum pembuatan samir dan bungkusan. Namun, sebelum masuk ke videonya, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahannya. Yang kedua, masuk kepada tahap pembuatannya. Dan yang ketiga, pemolesan dengan minyak. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video. Next yaitu yang pertama menyiapkan alat-alat praktikum. Di sini ada pisau, yang kedua gunting, yang ketiga lap, yang keempat tusuk gigi, yang kelima saya menggunakan minyak goreng yang biasa digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga menggoreng secukupnya saja, hanya untuk mengoles di akhir pembuatan. Selanjutnya yang keenam yaitu tempat untuk menyajikan samir dan bungkusan. Saya menggunakan piring plastik agar bisa disusun samirnya di setiap pinggirannya. Optional kalian dapat menggunakan lem untuk merapikan. Dan yang paling terpenting adalah daun pisang. Pilihlah daun pisang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Proses selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam cara pembuatan samir dan bungkusan. Namun, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, alangkah baiknya kita mengelap daun pisang terlebih dahulu. Siapkan daun pisang, kemudian elap. Kemudian, ambil daun pisang secukupnya. Pisahkan dengan batang keras yang ada di atasnya, agar lebih mudah dibentuk. Kemudian kita cetak lagi. Ada beberapa hal yang belum saya sampaikan. Untuk daun pisang, agar mudah dibentuk dan lentur seperti ini, alangkah baiknya kalian dapat mendiamkan di atas kompor dengan api kecil agar lebih mudah dibentuk. Untuk pembuatan samir yang pertama yaitu samir kipas. Ambillah daun pisang secukupnya seperti ini, kemudian kita lipat kedua sisinya, kemudian kita lipat ujungnya, kemudian kita gulung seperti ini, kemudian kita ambil, kita gulung lagi seperti kipas ya, seperti ini lagi sampai seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian kita tusuk di tengahnya dengan menggunakan tusuk gigi. Oke, untuk samir yang kedua kita akan membuat samir stupa. Siapkan daun pisang, kemudian kita lipat ujungnya. Ini, kemudian kita lipat lagi.
Kemudian kita lipat lagi. Jadi seperti ini. Ini kita tusuk dengan tusuk gigi. Seperti inilah bentuk samir stupa. Yang ketiga yaitu samir kuku Garuda. Siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan, kemudian kita lipat ujungnya. Seperti ini dilipat kedua ujungnya, kemudian kita lipat lagi. Lipat hingga bertemu keduanya. Setelah seperti ini, kemudian kita lipat lagi ujung-ujungnya. Seperti inilah samir kuku Garuda. Kemudian kita sematkan dengan tusuk gigi. Seperti inilah hasil dari samir kuku Garuda. Selanjutnya samir yang terakhir yaitu leher Garuda. Siapkan daun pisang, kemudian kita tepuk keduanya jadi seperti segitiga, kemudian kita tepuk ke depan. Seperti ini. Jadi kita ambil sisi yang pertama, kita lipat seperti ini. Selanjutnya kita lipat lagi. Setelah terlipat, kemudian kita lipat lagi ke depan. Kemudian kita lipat lagi ke belakang. Seperti inilah leher Garuda. Kita sematkan dengan yang pertama yaitu bungkusan takjil. Siapkan daun pisang yang lebar, kemudian kita lipat menjadi dua. Setelah itu kita lipat ke belakang seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita sematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Kemudian kita buat lagi seperti tadi di sisi satunya. Kurang lebih seperti ini bungkusan takir. Biasanya dipakai untuk sayuran yang berkuah. Siapkan daun pisang yang lebar, kemudian kita lipat menjadi dua. Setelah itu kita lipat ke belakang seperti ini. Kemudian kita lipat lagi ini. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita sematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Kemudian kita buat lagi seperti tadi di sisi satunya. Kurang lebih seperti ini bungkusan takir. Biasanya dipakai untuk sayuran yang berkuah. Bungkusan yang kedua yaitu pincuk. Siapkan 2 daun pisang, yang satu untuk di dalamnya. Lipatannya hampir mirip dengan takir, namun untuk pincuk hanya satu lipatan saja. Seperti ini. Biasanya pincuk ini digunakan untuk seperti nasi uduk, nasi liwet dengan berbagai lauknya seperti telur, korek, dan macam-macam lagi. Dirapikan saja, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita sematkan dengan tusuk gigi. Seperti inilah hasilnya.
Next, bungkusan yang ketiga yaitu terpelang. Kita siapkan 2 daun pisang di bagian dalam. Kemudian kita lipat menjadi segitiga. Kemudian dilipat ke bagian belakang. Seharusnya dapat diisi agar terlihat menggelembung ke atas. Biasanya terpelang ini digunakan untuk bungkusan nasi uduk, nasi pegono, bisa juga untuk getuk. Kurang lebih seperti ini. Biasanya ini lebih naik ke atas karena isiannya kurang. Jadi seperti ini biasanya getuk bisa, nasi pegono bisa, nasi uduk bisa seperti ini. Selanjutnya yang keempat yaitu tum. Siapkan daun pisang 2 buah, kemudian kita lipat seperti ini. Biasanya lipatan ini digunakan untuk tempat nasi uduk. Kemudian kita tusuk dengan tusuk gigi. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yaitu sumpil yang kelima. Pertama kita lipat ujungnya. Peragaan ini mirip dengan stupa awalnya. Kita lipat, kemudian kita lipat lagi, kemudian kita lipat lagi. Kemudian ini bisa kita kasih isian. Bentar. Kita kasih isian, kemudian kita lipat sisanya dan kita masukkan ke dalam kerupuknya. Jadi seperti ini. Bungkusan yang selanjutnya yaitu cudi. Yang pertama kita siapkan daun pisang, kemudian kita bentuk seperti pincuk. Kemudian kita balik, kita buat dia menjadi bundar. Namun di tengahnya ada yang seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita rapikan dengan memotong ujung-ujungnya agar menjadi bulat. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita ke bungkusan dengan jenis lontong. Kita buat bulat, lipat. Kemudian ujungnya kita lipat seperti ini. Kemudian kita trepas atau kita tusuk dengan tusuk gigi. Jadi seperti ini jadinya. Selanjutnya yaitu jenis bungkusan pasung. Siapkan daun pisang, kemudian kita lipat seperti teropong. Setelah jadi kemudian kita lipat atau kita straples di bagian ujung atau di bawah. Sebelum masuk ke tahap pemolesan dengan minyak yang bertujuan agar kulit daun pisang terlihat mengkilat, kita dapat memilih 3 samir. Berikut adalah samir yang pertama. Kita dapat menghias dan membentuk beberapa samir stupa, kemudian disusun seperti ini di piring, dan siapkan satu untuk menutup agar terlihat lebih rapih. Namun sebelum ditutup kita dapat memoles dengan minyak goreng. Seperti inilah ketika sudah dipoles dengan minyak, kemudian kita dapat mengelem pada pinggir-pinggirnya agar terlihat rapi. Selanjutnya yaitu hiasan pada piring yang kedua. Saya di sini menggunakan samir dengan jenis kuku Garuda. Jangan lupa sebelum dipasang dioleskan dengan minyak agar terlihat lebih mengkilat. Kurang lebih seperti inilah hasil dari samir yang meliputi samir kipas, stupa, kuku Garuda, dan leher kuda.
dari Markaz Fadilah SPD MUZ yang telah menyempatkan untuk menonton, dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.